ingat semalam kata Ustadz. Nah gitu. Kalau tak datang istrinya, aduh. Makanya diajak istrinya mengaji, Pak. Nah, jadi itulah kata Rasulullah tadi. Jihadnya begitu. Tapi lanjutan hadisnya apa kata Rasulullah? Tapi sedikit sekali yang mampu melakukan itu. Sedikit pula yang perempuan yang bisa taat sama suami ini. Mudah-mudahan ibu-ibu sini termasuklah ke dalam yang sedikit tuh. Amin. Bapak-bapak pula yang mengaminkan. Ibu-ibu yang mengaminkan saya berat. Allah. Apalagi mengamalkan. Amin Bu bilang. Masuk surga tanpa hisab dari pintu manapun yang dikehendaki. Allah. Nah, jadi kalau seandainya terlihat dari atas tak masalah, kebalikan daripada menutup aurat tadi. Dan menegahkan lulus air pada yang lain tempat penjahitannya. Nah, jadi syarat berikutnya tadi pertama dipakai setelah bersuci sempurna. Syarat kedua menutupi batasan yang wajib dibasuh ketika wudu, yakni sampai mata kaki. Syarat ketiga, jangan tembus air kecuali dari tempat jahitnya. Kan gitu, kadang namanya kulit tetap dijahit untuk membentuk supaya mengikuti bentuk kaki. Nah, kalau tembus airnya dari bekas tempat jahitan tak masalah. Nah, jadi maksudnya tadilah bahannya bisa jadi kulit atau bahannya karet atau bahannya plastik padat yang memang tak tembus air. Tapi kalau bahannya macam kaos kaki ibu-ibu yang pakai sekarang, tembus air nggak tuh Bu? Tembus, maka itu nggak cukup diusap. Itu nggak boleh, harus basuh kaki. Kenapa? Karena bahannya kain. Nah, itu syarat ketiga. Dan lagi disyaratkan dua muza itu yang dapat berjalan berturut-turut atas keduanya, karena pergi datang orang yang musafir pada segala hajatnya daripada berhenti dan berjalan. Syarat berikutnya, muzanya harus kuat dibawa jalan panjang. Jangan gampang kali koyak. Jadi makanya kulitnya kulit yang kuat lah memang. Jangan plastik. Plastik kan tak tembus air saat ya, tapi plastiknya tipis betul. Bawa jalan 10 meter koyak. Ah, ini tak sah jadi muza. Jadi harus memang dia yang cukup kuat dibawa untuk berjalan, pulang pergi, singgah sana singgah sini bagi yang bermusafir, maka itu barulah memadai dijadikan muza yang boleh diusap saat wudu. Nah. Kemudian yang berikutnya, dan disyaratkan pula suci keduanya. Nah, jadi syarat muza ini harus suci. Nah, bahkan jika ada atasnya najis yang dimaafkan daripadanya, maka menyapu ia daripadanya barang yang tiada ada najis atasnya, sah menyapunya. Gini, sahnya khuf ini diusap kalau khufnya itu suci. Tapi kalau khufnya dibuat dari kulit, tapi kulit apa? Kulit babi pula. Ini nggak bisa diusap, tak sah. Atau di khufnya itu ada najisnya, maka ini nggak bisa, harus dicuci lah khufnya. Nggak bisa diusap. Nah, tapi kalau najisnya dikit, kena bercak darah sedikit, itu kan dimaafkan. Maka sah itu diusap, dengan catatan yang diusap jangan yang pas kena darahnya itu. Bagian lain yang tak kena noda darah itu, itulah yang diusap ketika nanti berwudu, maka itu sah. Tapi kalau yang ada noda darah itulah yang diusap, maka nggak sah nanti. Nah. Dan dimudahkan menyapu bagi orang yang mukim. Nah, ini sebelum sampai situ. Nah, inilah syarat-syarat khuf tadi. Syarat-syarat bolehnya mengusap khuf. Ada 5. Pertama, dipakai kedua khuf setelah suci. Kedua, khufnya menutupi sampai batasan mata kaki. Ketiga, khufnya tidak tembus air kecuali dari tempat jahitan. Keempat, khufnya kuat dibawa berjalan panjang jauh. Kelima, khufnya itu suci. Ini syarat khuf tadi boleh diusap. Nah, tapi belum selesai pembahasan. Nah, dan dimudahkan ini artinya dirukhsah, diberi keringanan. Menyapu bagi orang yang mukim, bagi orang yang tidak musafir, boleh pakai khuf, boleh. Nah, ukuran durasinya berapa lama? Nah, dimudahkan
bagi orang yang mukim untuk mengusap khuf sehari semalam. Jadi misal ibu orang sini ingin ngamalin usap khuf, beli khuf, wudu, kemudian dipakai. Nah, kemudian berhadas. Nah, sejak berhadas itu hitunglah 24 jam ke depan ini masih boleh terus mengusap khuf. Begitu habis 24 jam, maka dilepaslah khufnya, wajib basuh kakinya. Nah, tadi. Jadi kalau untuk yang mukim sehari semalam. Nah, dan bagi orang yang musafir safar qasar, dan bagi orang yang musafir safar qasar 3 hari 3 malam. Tapi kalau dia itu musafir safar qasar, faham maksud musafir safar qasar? Musafir yang memang membolehkan untuk mengqasar salat, yaitu 2 marhalah. Nah, perhatikan. Kalau di kitab itu selalu dikatakan safar qasar, masafatul qasri, jarak qasar. Tak pernah kita jumpai di kitab itu. Dan bagi musafir safar jamak, nggak pernah. Tapi safarnya safar qasar. Kenapa? Karena disepakati kalau qasar harus 2 marhalah. Tapi kalau masalah jamak, mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Yang pertama harus 2 marhalah, itu pendapat paling kuat. Pendapat lemahnya, safar pendek pun boleh jamak sholat, tapi tak boleh qasar. Misal dari sini sampai Batubara. Ini Batubara ya, maksudnya kota 50 lah. Dari sini ke 50. Udah ada 90 km? Nggak ada. Sampai 50 sana pas jam zuhur. Kemudian dia jamak takdim zuhur sama asar. Boleh nggak? Tanpa qasar nih ya. Boleh nggak? Menurut pendapat paling kuat tak boleh. Tapi menurut pendapat lemah boleh. Nah, makanya tak pernah jumpa. Dan bagi musafir safar jamak tak pernah. Kenapa? Karena di masalah jamak ada perbedaan pendapat. Tapi selalu dikatakan musafir safar qasar, masafatul qasri. Kenapa? Karena kalau qasar sepakat harus 2 marhalah. Sementara kalau jamak ada pendapat yang membolehkan qasar, membolehkan jamak pada musafir safar pendek. Musafir safar pendek ini seberapa ukurannya? Di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah sekitar 3 mil. 3 mil atau 2 mil gitulah. Kalau 2 mil sekitar 3 km saja, 4 km saja udah boleh menjamak sholat. Nah, jadi itu tadi. Tapi jangan diamalin, ini pendapat lemah. Nah, ini kalau kepepet betul lah. Memang tak ada lagi jalan, oh udahlah ikutlah qaul dhaif nih, begitu. Kalau seandainya memang begitulah. Nah, jadi dulu guru kami pernah amalkan ini. Syekh Nuruddin diceritakan oleh muridnya juga bahwasanya pernah pada suatu perjalanan udah kita jamak saja tapi tak pakai qasar. Padahal saat itu perjalanan belum sampai 2 marhalah. Maka disebut safarnya safar qasar bukan safar jamak. Nah, kalau qasar mutlak harus 2 marhalah. Tapi begini, jangan pula terus diringankan semua sampai akhirnya tak melakukan perjalanan pun jamak. Ada orang begitu. Pokoknya asal sibuk sudah jamak. Pesta. Nah, sibuk betul sana sini. Pak, sholatlah dulu kita. Jangan, nanti siapa terima amplop? Orang pula nanti terima. Nah, akhirnya bingung begini. Udah mau habis zuhur nih, udah kita jamak saya nanti di asar, Bu. Ya Allah, kalau ini tak bisa. Kenapa? Karena tidak melakukan perjalanan. Ada pula lagi model orang kalau udah pesta gini jamaknya jamak luar biasa. Zuhur, asar, maghrib, isya, semua dijamak di waktu isya. Nah, itu tak ada sholat semuanya. Udah nanti udah. Namanya sibuk Allah paham. Nah pula dia yang tak paham. Apa semua digabung begitu. Orang tuanya begitu, mempelainya pun begitu. Di pelaminan saja. Akhirnya mau sholat, bidan apa tuh? Perias pengantinnya pula yang protes. Tiap waktu sholat wudhu, tiap sholat wudhu, capek lah aku kerja ini, udah bayaran murah, udah nanti aja apa? Akhirnya takut sama perias pengantin, dah duduk juga. Nanti aja, kalian lagi begini ini boleh jamak nih. Udahlah taklid sama perias pengantin. Ikut begitu saja. Begitu disalahkan, kata perias pengantinnya boleh, perias pengantin pula dijadikan dalil itu. Nah, jadi tak ada. Mau nikah, mau segala macam, jangan sampai tak sholat. Baru mulai hidup baru, dah bermaksiat kepada Allah.
Mana berkahnya tadi? Nah, diingatkan Bu, anak-anaknya. Jangan ketika keasikan duduk di pelaminan tak sholat zuhur. Zuhur sholat. Usap semua riasan muka itu. Nah, nanti dirias lagi kalau memang mau begitu. Nah, sholat. Nah, jangan sampai tak sholat. Asar sholat. Maghrib sholat. Isya sholat. Nah, jadi tadi jangan sampai tak sholat. Nah, baru dapat nikmat malah bermaksiat. Nikah itu kan nikmat. Seharusnya bersyukur. Nah, jadi memang begitulah. Nikmat menikah tuh kadang justru malah merembet kepada maksiat-maksiat yang lain. Jadi semalam baru kami bahas di pondok itu tentang masalah raf'ur rausyan. Raf'ur rausyan itu artinya mengangkat jendela ke arah jalan. Ini rumah nih, sini jalan, dibuka jendelanya ngarah ke arah jalan. Itu saja diharamkan dalam syariat kita. Kecuali kalau dia tinggi sekira-kira orang lewat nggak terantuk kepalanya. Nah, itu boleh. Tapi kalau seandainya pendek dia buka, mengambil jalan sedikit seperti itu, kan jendela kan didorong nih, terbuka ke arah jalan. Itu haram tuh. Apalagi sampai nutup jalan ketika pesta. Di sini mungkin jarang. Di Medan, wah begitulah selalu orang pesta. Tutup jalan. Sini juga ada nutup jalan. Wah, ada. Tak usahlah diulangi lagi lah. Nah, kenapa? Bahkan jendela dibuka saja dibahas sama ulama. Jangan sampai menghalangi orang jalan. Kalau mau buat tinggi, sehingga orang tetap bisa lewat di bawahnya. Nah, kalau pesta buat terataknya itu tinggi, panggungnya tinggi. Mobil bisa lewat bawahnya. Kalau gitu tak masalah. Nah, haram, tak boleh. Nah, itu tadi. Jadi ini pernah jadi kajian di Majelis Ulama Indonesia di Sumatera Utara. Masalah itu, menutup jalan bagi orang yang punya hajat pesta. Sampai MUI turun tangan bahas. Apa kesimpulannya? Secara perundang-undangan negara asal ada izin dari pemerintah boleh. Kalau dalam syariat tak boleh, kecuali dapat izin dari semua orang yang biasa lewat jalan situ. Cemana nak minta izin? Kecuali gangnya gang buntu yang memang orangnya itu saja yang lewat. Nah, kalau itu tak payah izinnya. Bu, izin ya, besok saya mau tutup jalan. Oh ya, tak apa-apa. Tapi kalau jalan hidup, jalan utama begitu, semua lewat. Nak sama siapa minta izinnya? Nah, baru mulai takutnya dikutuk orang. Bukan dapat doa restu, dapat sumpah serapah. Oh, macam jalannya saja ditutup begini. Orang mutar sana sini, jadi akan jadi tak baik. Nah, jadi jangan dibuat seperti itu. Nikahlah, cari berkah. Nah, bukan cari sumpah serapah. Nah, itu tadi. Jadi masafatul qasar, jarak qasar. Kenapa tak dibilang jarak jamak? Karena di jamak ada perbedaan pendapat. Nah, dalam musafir atau dalam orang yang melakukan perjalanan, ini perjalanan ini rukhsahnya dibagi jadi dua. Ada yang berlaku hanya di perjalanan panjang, ada yang berlaku yang di perjalanan panjang juga perjalanan pendek. Yang berlaku di perjalanan panjang itu apa saja? Pertama, qasar. Nah, kedua itu adalah mengusap khuf sampai 3 hari. Nah, ketiga, tidak berpuasa bagi orang yang puasa Ramadan ya. Boleh tidak berpuasa bagi orang yang musafir jalan jauh pada ketika bulan Ramadan. Yang keempat, satu lagi rukhsah jalan panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pernah Syamsul Munirah ada. Nah, satu lagi tadi jamak. Itu pendapat kuatnya. Jadi kalau perjalanannya panjang, itu ada 4 yang khusus dibolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan panjang. Qasar salat, jamak salat, tidak puasa Ramadan, dan mengusap khuf selama 3 hari. Nah, mengusap khufnya boleh sampai 3 hari. Kalau perjalanan pendek, itu ada juga rukhsahnya. Pertama, boleh sholat sunnah di atas kendaraan tanpa hadap kiblat, tanpa gerakan yang utuh. Nah, jadi boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Apalagi perjalanan jauh, perjalanan pendek saja boleh. Misal dari sini naik kereta menuju ke 50 sana. Di tengah jalan naik kereta, Allahu Akbar, sengaja aku sholat sunnah duha. Bismillahirrahmanirrahim, mengelak-elak. Nah,
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tin tak masalah. Nah. Ini namanya naik kendaraan. Nah. Waladhdallin amin. Allahu akbar, rukuk sedikit. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini di atas kendaraan. Ada orang bagi salam, Ustaz. Kalau ada bagi salam jangan dijawab, batal. Nah. Tadi boleh di atas kendaraan begitu. Nah, tapi tidak wajib ketika sujud dia letakkan keningnya di atas kendaraannya. Itu bahasa kitab seperti itu. Wala yajibu wat'u jabhatihi. Nah, dan tidak wajib meletakkan keningnya di atas kendaraannya tadi. Jangan pula ditundukkan di setang kereta tadi itu. Nah, kecelakaan kalau begitu. Jadi cukup agak dilebih rendahkan saja daripada ruku. Nah, itu dikisahkan oleh guru kami, bahwasannya guru beliau, almarhum Mu'allimuna Alamsyah, itu pernah bercerita, bahwasannya guru beliau kalau lagi naik sepeda, itu sering badannya kelihatan seperti itu. Naik, tegak, turun, tegak lagi, terus begitu. Rupanya lagi sholat di atas sepeda, ya Allah. Awak di masjid pun tak sholat. Di atas sepeda sholat, ya Allah ya Rahman. Nah, itu rukhsah bagi berjalan pendek. Nah, cobalah, amalkan. Wudhu di rumah, pergi kerja, naik kereta, Allahu Akbar. Nah, sholat lihat. Mau belok sana sini tak ada masalah. Kiblat tak wajib dipelihara saat itu. Nah, itu rukhsah bagi orang yang melakukan perjalanan. Jadi, tapi cuma boleh untuk sholat sunnah. Jangan sholat zuhurnya begitu, tak sah kalau sholat zuhurnya begitu. Kalau sholat asarnya begitu tak sah. Nah, semua sholat sunnah. Sholat sunnah apapun. Nah, qobliyah, ba'diyah boleh. Pokoknya sholat sunnah. Nah, sholat taraweh boleh gitu. Nyaring payah. Nah, itu Nyaring. Nah, kalau nyaring mungkin agak sulit lah, ditengoki orang. Apa pula takbiratul ihram di tengah jalan? Tapi itu rukhsah bagi perjalanan pendek. Nah, kalau ada nanti jumpa kawan begitu naik keretanya, insya Allah husnuzon itu lagi sholat. Kemudian rukhsah bagi perjalanan pendek berikutnya, boleh tidak sholat Jumat dengan catatan keluarnya sebelum subuh. Nah, misal dari sini ke 50 tapi keluarnya jam 4 pagi. Sampai 50 lama di situ. Boleh tak sholat Jumat? Boleh. Nah, itu tadi, ngurus KTP atau apalah segala macam gitu. Nah, lama. Boleh tak sholat Jumat? Boleh, tapi afdalnya ya sholat Jumat. Tapi kalau tidak, nggak masalah. Nah, ini rukhsah bagi perjalanan pendek tadi. Nah, jadi ada juga yang memang diringankan dalam perjalanan pendek ini. Nah, itu tadi. Nah. Loh, jam berapa? Tak nampak saya jam. Allah, satu sampai tanda satu tutup kurung lagi lah. Nah. Dan bagi orang yang musafir, safar qashar 3 hari 3 malam. Boleh mengusap khufnya 3 hari 3 malam. Nah, dan permulaan masa yang tersebut, durasi yang 1 hari 1 malam, mengusap khuf itu boleh 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim, dan boleh 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Nah, permulaan masa yang tersebut itu, nah, dihisapkan dia, artinya dihitung dia daripada ketika berhadas. Jadi sejak dia berhadas. Nah, nanti akan kita terangkan. Artinya daripada ketika selesai berhadas, yang ada ia kemudian daripada memakai 2 khuf, tiada daripada permulaan berhadas, dan tiada daripada ketika menyapu, dan tiada daripada permulaan memakai. Perhatikan, ini terakhir. Nah, kasih batas sampai situ. Tadi diterangkan, nah fokus karena payah. Jadi begini, guru saya dulu selalu bilang, kalau belajar fikih biar semangat, niatkan mau diajarkan lagi. Jadi takut kita kalau ada satu bagian yang tak paham. Gimana kalau tak paham mengajarkannya? Tadi dikatakan bagi orang yang mukim, ini orang Medang, desa Medang. Iya, Medang. Orang Medang mau ngamalkan usap khuf di Medang, bukan di tempat lain. Maka dia bersuci. Kemudian setelah sempurna bersuci, dia pakai khufnya. Itu boleh diusap khufnya selama sehari semalam, 24 jam. Nah, mulai hitungan sehari semalam itu kapan? Sejak dia berhadas. Ketika dia sudah pakai khuf. Kan begitu? Wudu, pakai khuf. Setelah itu berhadas. Sejak saat itulah dia mulai dihitung durasi 24 jamnya. Misal, ini misal.
Sholat subuh ya seperti biasa. Sholat subuh dia wudhu, basuh wajah, tangan, kepala, basuh kaki. Habis sholat subuh, wudhunya belum batal. Aku pingin pula mengusap khuf ini, mengamalkan. Dipakainya khuf. Habis sholat subuh kita bilang jam 6. Pakai khuf jam 6. Apakah menghitungnya sejak pakai khuf itu? Tidak. Belum jalan durasinya. Dah. Jam 8, sesak dia buang air besar. Buang air besarlah dia. Tapi mulai hitungnya bukan awal pertama kali, mohon maaf, buang air besarnya. Seandainya buang air besarnya memakan waktu setengah jam, maka jam setengah 9 baru selesai buang air besar. Setengah 9 itulah hitungan awal yang 24 jam tadi. Nah, sejak saat itu, berarti sampai setengah 9 besok, dia boleh usap khufnya. Mau sholat zuhur nanti, wudhu, usap khuf. Batal lagi, tak masalah. Mau sholat asar, wudhu, usap khufnya. Maghrib juga boleh, wudhu, usap khufnya. Isya juga boleh, subuh besok boleh. Sampai setengah 9 wajib buka. Nah, wudhu lagi sempurna, usap khuf boleh pakai lagi, jalan lagi, ulang lagi hitungannya. Nah, begitulah dia. Nah, jadi sejak selesai berhadas. Bukan saat memakai, bukan setelah mengusap, tapi setelah selesai berhadas. Itulah pembahasan kita malam ini tentang memakai dua khuf tadi.